Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Tanpa banyak ngebacot, langsung saja kita bahas film Lady Chatterley Lover 2015. Di awal film kita diperlihatkan laki-laki yang berewokan dan perkenalkan dia bernama Oliver Miller. Pada saat itu si Oliver teh sedang bekerja penting duit. Karena faktanya di dunia ini duit memang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh duit. Karena pada zaman sekarang jangankan apa-apa. Dan di malam harinya tanpa aing jelaskan pun aing yakin sekali kalian semua teh sudah nyaho kegiatan apa yang akan dilakukan oleh para pengantin baru di malam harinya. Tetapi yang membuagongkannya adalah di pagi harinya tangkurak si Clifford ini harus dikirim ke medan perang. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian terlihat ketika tangkurak si Clifford ini sedang melakukan perang, dia pun mengalami sebuah kecelakaan dalam peperangan itu. Pada saat Clifford ini terluka, Clifford pun memberikan isyarat kepada sang itu lama menanti kedatangan dan kepulangan suaminya, yaitu si Clifford. Dan beberapa detik kemudian terlihat Connie pun dikejutkan oleh keberadaan sebuah kursi roda, dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah menuju ke kursi roda tersebut. Dan ya pada saat itu si Connie teh mencoba sebisa mungkin untuk menutupi kekagetannya, kekecewaannya, dan kesiokannya, tetapi ya tetap aja gitu kelihatan. Dan sesampainya di dalam rumah, Clifford pun menceritakan kepada Connie bahwa dirinya telah mengalami sebuah kecelakaan dalam perang yang menyebabkan kakinya tidak bisa berjalan. Dan pada saat itu ya si Connie masih menganggap masalah tersebut teh be aja gitu dan mengatakan kepada si Clifford, ya udah nggak apa-apa, nanti kan kamu juga sembuh lagi. Yang kemudian Clifford pun menjelaskan kepada Connie bahwa dirinya selamanya tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Bahkan terongnya pun sudah tidak bisa berdiri lagi, atau dengan kata lain tangkurak si Clifford ini sudah tidak bisa melakukan hubungan seksual. Pada saat itulah Connie pun tidak bisa menyembunyikan kesedihannya di hadapan Clifford, tetapi dia mencoba meyakinkan kepada suaminya itu bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan suaminya dan akan selalu menemaninya dalam keadaan apapun. Nah kalian teh kudu nyaho kenapa si Connie ini teh sangat sedih gitu ngedengar suaminya teh tidak bisa berhubungan seksual lagi. Karena tangkurak si Connie ini sangat menginginkan mempunyai anak. Dan pada saat si Connie ini keluar dari kamar dan meluapnya si Clifford dan untuk melamar sebuah pekerjaan di rumahnya si Clifford. Dan pada saat si Oliver Miller ini diwawancara oleh si Clifford, dia pun mengatakan kepada si Clifford bahwa dia pernah bekerja sebagai seorang prajurit dalam peperangan dan kebetulan kelompoknya itu dipimpin oleh si Clifford. Tetapi sayangnya tangkurak si Clifford ini tuh nggak inget atau nggak kenal gitu sama si Oliver Miller. Tetapi beruntungnya pada saat itu Oliver Miller teh diterima bekerja oleh si Clifford sebagai penjaga ternak di hutannya. Singkat cerita, isuk-isuk pun Cang pada pagi itu terlihat tangkurak si Clifford pun membawa Connie untuk berjalan-jalan di hutan dan menemui si Oliver. Dan pada saat itu terlihat tangkurak si Oliver yang disapa oleh Clifford pun ya dia ngomongnya dan ngejawabnya teh seperlunya aja gitu, nggak banyak bacot orangnya teh. Dan pada saat Connie bertanya kepada Oliver pun ya dia sama aja gitu tanggapannya, seperlunya aja dan nggak banyak bacot, jadi dingin gitu tanggapannya. Dan karena sikap dinginnya si Oliver itulah yang membuat si Connie teh jadi penasaran gitu sama si Oliver. Dan ternyata yang membagongkannya adalah tangkurak si Oliver juga ngerasa penasaran terhadap si Connie. Jadi mereka berdua ini saling pinisirin gitu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat tangkurak si Connie pun buru-buru hudang dari molornya dan dia berniat untuk memandikan suaminya, yaitu tangkurak si Clifford itu. Tetapi sayangnya dia pun dicegat oleh sang pelayan dan sang pelayan mengatakan kepada Connie bahwa sudah ada pelayan baru yang memandikan si Clifford. Dan tentu saja pada saat itu tangkurak si Connie teh tidak bisa menyembunyikan rasa marahnya dan rasa cemburunya terhadap pelayan baru itu. Dan perkenalkan para pemirsa, ini dia pelayan barunya, dia bernama Bolton. Ya betul sekali yang kalian ingat bahwa si Bolton ini adalah istri dari Ted Bolton yang menjadi salah satu korban dari kecelakaan kerja yang berada di tambang batubara miliknya si Clifford. Pertanyaannya adalah apakah tangkurak si Clifford ini nyaho bahwa si Bolton ini adalah istri dari Ted Bolton yang menjadi korban dari tambang batubaranya? Entahlah, aing pun tidak nyaho. Tapi kalau menurut aing mah ya para pemirsa, tangkurak si Clifford ini teh tidak kenal dan tidak ingat sama si Bolton karena sama si Oliver aja dia teh lupa.
Singkat cerita, beberapa jam kemudian terlihat ketika tengkorak si Connie dengan si Clifford ini sedang babadog bersama. Pada saat itu Connie pun marah kepada si Clifford dan mengatakan, Clifford, aing teh tidak setuju ya kalau ada pelayan yang ngurusin kamu apalagi sampai mandiin kamu. Pada saat itu Clifford pun menjelaskan kepada Connie bahwa alasannya melakukan hal itu adalah karena dia tidak ingin merepotkan si Connie. Lagian sekalipun dia dimandiin oleh pelayan wanita, apalah gunanya? Kan terongnya aja udah gak bisa nangtung ya, udah malehoy. Kemudian Clifford pun mengatakan kepada Connie bahwa pada hari itu dirinya harus pergi mengunjungi tambang batu bara. Yang kemudian Connie... Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat ada seorang pelayan yang menemui Connie dan mengatakan bahwa tengkorak si Oliver meminta kunci pondok tempat tinggalnya. Dan anehnya pada saat itu tengkorak si Connie teh menawarkan pada saat itu si Oliver teh garasak gurusuk nyariin baju. Ya karena kan malu gitulah sama nyonya ya. Yang kemudian Connie pun mengatakan kepada Oliver bahwa dirinya akan sering datang ke pondoknya Oliver untuk membuat sebuah lukisan. Tetapi sayangnya pada saat itu tengkorak si Oliver pun menolak keinginannya Connie dan mengatakan bahwa sebaiknya Connie tidak melukis di tempat pondoknya. Dan tentu saja sebagai nyonya besar, tengkorak si Connie ini tersinggung dengan apa yang dikatakan dari sana. Pada saat itu Connie pun menanyakan tempat berteduh kepada Oliver dan sontak saja Oliver pun langsung membawa Connie ke dalam pondoknya. Singkat cerita, di malam harinya terlihat tengkorak si Connie pun mencoba memancing-mancing si Clifford untuk melakukan adu gabrut. Tetapi ya sayangnya pada saat itu Clifford teh mengatakan kepada si Connie, udahlah Connie, percuma kamu teh ngelakuin apapun juga tetap aja terong aing teh gak bakalan bisa berdiri. Dan ya udah pada akhirnya si Connie teh cuma bisa menahan seluruh keinginannya itu. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian di pagi harinya terlihat tengkorak si Clifford pun mengatakan kepada Connie bahwa dirinya akan berusaha membuat terongnya bisa berdiri lagi. Dan benar saja di siang harinya terlihat tengkorak si Clifford pun memanggil seorang dokter untuk melakukan sebuah terapi kepada tututnya itu agar bisa berdiri lagi. Dan sayangnya hal tersebut pun membuat Clifford sangat kesakitan, bahkan dia sampai gogoakan ke sana kemari yang membuat Connie merasa sangat cemas pada keadaannya Clifford. Sampai pada akhirnya di malam harinya Connie pun meminta agar Clifford menghentikan terapinya itu. Singkat cerita beberapa minggu kemudian terlihat tengkorak si Connie pun sedang ngobrol dengan si Bolton dan pada saat itu dia pun menanyakan kepada Bolton tentang kenapa suaminya si Ed Bolton itu bisa modar. Yang kemudian Bolton pun menceritakan seluruh kejadiannya kepada Connie sampai-sampai pada saat itu terlihat tengkorak si Connie teh mewek dan dari situlah si Connie baru tahu bahwa ternyata suaminya si Bolton yaitu Ed Bolton modar di tambang batu bara milik suaminya. Singkat cerita dari peting pun poek pada malam itu terlihat galudug teting joleger mau hujan gitu ya. Tetapi tengkorak si Oliver ini malah nangtung di depan pintu dan merindukan si Connie. Setelah merasuki si Connie pada malam itu, yang jelas pada saat itu tengkorak si Connie teh langsung lompat ribit-ribit mendatangi pondoknya si Oliver. Dan sialnya adalah ternyata tanpa disadari oleh Connie kelakuannya itu telah diperhatikan oleh si Bolton dari kejauhan. Dan yang lebih balegugnya lagi adalah tengkorak si Connie dengan rekam jelas oleh si Bolton. Balegug emangnya, padahal mau masuk aja dulu gitu ya. Singkat cerita deui, isuk-isuk pun caang pada pagi itu terlihat ketika tengkorak si Connie dengan si Clifford ini nyatu bersama. Pada saat itu Clifford pun menanyakan kepada Connie apakah Connie memiliki masalah. Tetapi pada saat itu dengan tegas Connie pun menjawab bahwa dia tidak memiliki masalah apapun karena masalah dalam hidupnya adalah tidak bisa memiliki seorang anak. Sontak saja perkataan Connie itu pun membuat Clifford meminta maaf kepada Connie bahwa dirinya sebagai suami tidak bisa melakukan kewajibannya untuk memberikan anak kepada Connie. Tapi ya udah pada saat itu si Connie tidak banyak komentir, tidak banyak bacot, dia pun langsung mabur dari sana. Singkat cerita beberapa minggu kemudian itu untuk saling mengenal dan dekat. Oh, ternyata laki-laki ini teh diminta oleh si Clifford untuk mendekati si Connie dan beradu gabrut dengan si Connie. Tujuannya adalah supaya si Connie ini bisa hamil. Tetapi sayangnya pada malam itu si Connie teh merasa curiga dengan apa yang dilakukan oleh si Clifford dan pada akhirnya dia pun nyaho bahwa semua itu teh sudah disetting oleh si Clifford. Dan di pagi harinya terlihat tengkorak si Connie pun langsung ngadat dan nyari kanan si Clifford dan mengatakan, Clifford, adik kamu teh nanaonan, aing disuruh adu gabrut sama laki-laki lain. Maksudnya teh apa? Yang membagongkannya adalah pada saat itu Clifford mengatakan kepada Connie bahwa dirinya menginginkan Connie hamil karena dia ingin mempunyai ahli waris yang akan mewarisi seluruh harta karunnya.
Pada saat itu tengkorak si Clifford teh sampai memohon kepada si Connie agar Connie mau melakukan adu gabrut dengan laki-laki yang telah dia tunjuk. Tetapi pada saat itu tanpa saya sangka tengkorak si Connie ini pun menyetujuinya dengan syarat bahwa si Clifford teh udah nggak usah ikut campur nyeting ini itu. Yang penting nyaho-nyaho kamu teh aing hamil we gitu. Dan mulai sejak saat itulah tengkorak si Connie teh terus-menerus melakukan adu gabrut bersama si Oliver, bahkan sampai-sampai tengkorak si Oliver ini pun merasa cemas sendiri gitu dan mengatakan kepada si Connie, "Connie, adik kamu teh kesini siang malam buat adu gabrut sama aing, nanti emang gak ada yang curiga gitu?" Tetapi dengan santuinya tengkorak si Connie teh mengatakan kepada si Oliver, "Udahlah, kamu teh tenang aja." Sampai pada saat itu Bolton pun mengatakan kepada Clifford bahwa dirinya akan memberitahukan kepada seluruh rekan bisnisnya Clifford bahwa sebenarnya bayi yang dikandung oleh Connie bukanlah anak Clifford, melainkan anak dari seorang pelayan yang bernama Oliver Miller. Aing yakin sekali kalian semua teh pasti bertinyi-tinyi, kenapa tengkorak si Bolton teh kayak begitu? Akan aing jelaskan nih ya. Jadi pada saat suaminya si Bolton, si Ted Bolton itu modar di tambang batu baranya si Clifford, pada saat itu si Bolton teh tidak diberikan kompensasi apapun oleh tengkorak si Clifford, bahkan hidupnya teh sangat amat balangsak dan menderita setelah kemodarannya si Ted Bolton. Maka dari itu kedatangannya ke sana adalah untuk balas dendam kepada si Clifford dan membuat keluarganya si Clifford teh malu setengah modar gitu. Beberapa jam kemudian datang untuk menemuinya. Di sana Clifford pun mengatakan kepada Connie bahwa dirinya sudah mengetahui apa yang telah dilakukan. Di keesokan paginya terlihat tengkorak si Connie pun langsung menemui si Bolton, dan pada saat itu dia pun langsung ngamuk dan menyerek kanan si Bolton. Tetapi pada saat itu Bolton pun mengatakan kepada Connie, "Udah Connie, kamu teh gak usah banyak bacot, mendingan kamu sekarang cari si Oliver Miller, karena aing yakin si Oliver Miller teh tidak akan pernah dibiarkan hidup oleh si Clifford." Dan tentu saja Clifford teh ngabacot langsung memarahi mereka dan mengatakan, "Asli aing teh jijai banget ngeliat kalian teh ya, kelakuan kalian berdua teh udah kayak binating, kalian teh kudu dipunahkan ya." Ya intinya mah pada saat itu tengkorak si Clifford teh ngoceh, ngabacot, memarahan gitu ya, nyerek kanan mereka berdua. Segala kata-kata teh keluar, kata-kata kebun binatang, segala rupa gitulah ya. Tapi tenang aja Marisol, karena pada saat itu tengkorak si Oliver teh tidak cicing wae. Dia pun langsung mengatakan kepada si Clifford bahwa, tengkorak Clifford, dari maneh teh teu inget ke aing ha? Dulu waktu perang kamu teh sudah modar kalau lain ditolongin ku aing ha? Ingat tidak sia?" Dan sontak saja pada saat itu tengkorak si Clifford teh cicing dan tidak bisa ngomong apapun karena dia merasa berhutang nyawa kepada si Oliver. Tanpa banyak bacot setelah dia mengatakan semua. Jadi Lady Chatterley itu adalah nama panggilan atau nama tenarnya dari si Connie. Kemudian ketika tengkorak si Connie dengan si Oliver ini sedang berjalan dan akan pergi dari rumahnya si Clifford, tiba-tiba saja tengkorak si Clifford pun muncul dari atas rumahnya dan mengatakan, "Hei Oliver, udah sekarang kamu bawa saja si Connie pergi dan sekarang dia adalah milikmu." Jadi pada saat itu si Clifford teh merelakan si Connie untuk pergi dengan si Oliver karena dia merasa berhutang banyak gitu ke si Oliver. Dan di akhir film terlihat tengkorak si Oliver dengan si Connie pun mabur dari rumahnya si Clifford. Bahkan mereka berdua teh dibekali sebuah mobil. Film pun ngeusan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah buat kalian para paria ya, seganteng apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun duit kalian, semuanya tidak akan berguna ketika tutut kalian atau rudal kalian atau terong kalian itu sudah tidak berfungsi lagi. Pesan saya sebagai ciwi, jaga baik-baik aset nomor wahid kalian itu ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada aset kalian itu. Ya sudahlah, terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel Mimin. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa di subrek, komen, dan like ya. Ya sudahlah, bye-bye.